Suku Bugis merupakan salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan tradisi. Dalam catatan sejarah, Bugis dikenal sebagai pelaut ulung dan pedagang yang menjelajahi lautan Nusantara hingga ke Asia Tenggara. Nama Bugis berasal dari kata Tougi yang berarti orang Ugi. Kata Ugi berasal dari kata Lasatumpugi yang merupakan nenek moyang Bugis. Dalam mitologi Bugis, Lasatumpugi disimbolkan sebagai sosok tumanurung yang datang dari jauh. Dalam pengembaraannya, akhirnya menemukan tanah yang subur di lembah sungai Walenai. Di wilayah ini kemudian, Lasatumpugi bersama pengikutnya mendirikan sebuah kerajaan yang disebut Kerajaan Cina. Wilayahnya meliputi sepanjang lembah sungai Walenai hingga muara Teluk Bone. Dalam menjalankan pemerintahan, Lasatumpugi merupakan simbol pemimpin yang arif bijaksana dan melindungi rakyatnya sehingga ia amat dihormati. Nama Lasatumpugi sendiri memiliki arti simbolis, yakni yang tidak terkalahkan atau yang berdiri tegak di tengah badai, mencerminkan karakter kepemimpinan yang tangguh. Ia dianggap tokoh yang menjaga dan mempertahankan nilai-nilai adat serta marwah kerajaan. Dalam narasi Bugis, Lasatumpugi berkerabat dengan Batara Latu dari Luwu. Kedua tokoh sepakat menjodohkan anaknya. Lasatumpugi memiliki putri cantik yang bernama Wechudai, kemudian dipersunting oleh Saweri Gading, yakni putra dari Batara Latu. Dari hasil perkawinan itu, melahirkan anak yang bernama Lagaligo. Dalam beberapa versi cerita, Lasatumpugi dianggap sebagai sosok pelindung yang kuat, sedangkan Batara Latu digambarkan sebagai pemimpin yang bijaksana. Sebagai kerabat, mereka memiliki peran yang saling melengkapi. Lasatumpugi dikenal karena keberanian, ketangguhan, dan kemampuannya melindungi rakyatnya. Sedangkan Batara Latu sering digambarkan sebagai pemimpin bijaksana yang membawa kedamaian dan kemakmuran bagi kerajaannya. Karena wilayah kerajaannya yang luas, Lasatumpugi membagi wilayahnya menjadi dua bagian, yaitu Cinariaja dan Cinarilau. Pada masa pemerintahan Lasangaji, Cinariaja berganti nama menjadi Pamana, sedangkan Cinarilau menjadi Tocina. Saat ini menjadi salah satu desa di Kecamatan Dua Bojoeh, Kabupaten Bone. Nama Wechudai kemudian diabadikan menjadi nama sebuah desa, yaitu Desa Wechudai, Kecamatan Pamana, Kabupaten Wajo. Sementara itu, dalam penelitian genetika, linguistik dan arkeologi menunjukkan bahwa nenek moyang suku Bugis berasal dari rumpun Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Mereka menyebar ke berbagai wilayah Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Nusantara, membawa budaya maritim, bercocok tanam, dan seni pembuatan perahu. Penelitian lain menunjukkan bahwa nenek moyang Bugis mungkin merupakan hasil interaksi budaya dan migrasi di wilayah Sulawesi sejak ribuan tahun lalu. Bukti genetika dan arkeologi menunjukkan bahwa Sulawesi sudah dihuni manusia purba sekitar 30.000 tahun yang lalu, yang kemudian bercampur dengan gelombang migrasi Austronesia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nenek moyang suku Bugis merupakan hasil perpaduan antara migrasi Austronesia, pengaruh budaya lokal, dan interaksi dengan dunia luar melalui jalur perdagangan dan maritim. Kearifan lokal yang terjaga hingga kini menjadi bukti bagaimana mereka berhasil mempertahankan identitas budaya mereka di tengah pengaruh global. Suku Bugis memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Bugis. Secara linguistik, bahasa Bugis termasuk ke dalam keluarga bahasa Austronesia, khususnya cabang Melayu Polinesia. Bahasa Melayu Polinesia adalah cabang utama dari bahasa Austronesia yang dituturkan di luar Taiwan. Adapun bahasa-bahasa yang termasuk dalam cabang Melayu Polinesia, di antaranya bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Tagalog, bahasa Malagasy, bahasa Cebuano, bahasa Madura, bahasa Ilocano, bahasa Hiligaynon. Bahasa Melayu Polinesia dituturkan oleh masyarakat Austronesia di negara-negara Kepulauan Asia Tenggara dan Samudra Pasifik. Penutur bahasa Melayu Polinesia juga tersebar di benua Asia, di daerah dekat Semenanjung Melayu, Kamboja, Vietnam, dan Pulau Hainan di Tiongkok. Adapun ciri-ciri linguistik bahasa Bugis,
Dari segi fonologi, bahasa Bugis memiliki sistem fonem vokal sederhana dengan 5 vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Fonem konsonannya sering muncul aksen di suku kata terakhir, meskipun ini bergantung pada dialek tertentu. Dari segi morfologi, bahasa Bugis menggunakan sistem prefiks, sufiks, dan infiks untuk membentuk kata kerja, kata benda, dan lainnya. Misalnya prefiks, MA, menunjukkan aktivitas atau keadaan. Dari segi sintaksis, bahasa Bugis memiliki struktur dasar kalimat seperti subjek, predikat, objek, tetapi bisa fleksibel tergantung konteks. Menggunakan partikel penegas atau penanda aspek seperti ena, lalu kemudian, dan ia penegas. Bahasa Bugis memiliki aksara tradisional yang dikenal sebagai lontara, tetapi saat ini banyak ditulis dengan alfabet Latin. Berikut contoh ucapan narasi Bugis. Sinin na rupa tauwe, rijajiangi rilinoe. Napunay manengi riasengi alebiring. Napunay riasengi akaleng. Napunay riasengi atikininawa. Sarekwa mengi nasipakatao, sipakalebi, siporio siporenu masale sureng. Artinya, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Bahasa Bugis tidak hanya merupakan warisan budaya lokal, melainkan sebagai jati diri dan identitas orang Bugis itu sendiri. Dalam perkembangannya, bahasa Bugis mengalami asimilasi dan menerima bahasa-bahasa serapan. Sebagai pelaut ulung, orang Bugis dikenal memiliki keterkaitan kuat dengan laut. Banyak teori menyebutkan bahwa nenek moyang Bugis adalah pelaut-pelaut awal Nusantara yang terus mengembangkan kemampuan navigasi hingga menjadi salah satu komunitas maritim paling tangguh di Asia Tenggara. Suku Bugis mayoritas menganut agama Islam, namun sebelumnya selama abad ke-5 hingga abad ke-15, Bugis mengalami pengaruh budaya Hindu-Buddha yang kemudian digantikan oleh masuknya Islam pada abad ke-17. Kepercayaan masyarakat Bugis merupakan hasil evolusi dari kepercayaan zaman prasejarah. Pada zaman ini kepercayaan masyarakat Bugis tidak jauh berbeda dengan kepercayaan masyarakat lainnya di Nusantara. Kemudian kepercayaan tersebut mendapat pengaruh dari agama yang pada saat itu sedang berkembang di Nusantara, yakni Hindu dan Buddha. Christian Pelras menjelaskan bahwa salah satu indikasi tentang kemungkinan adanya pengaruh Hindu maupun Buddha pada masyarakat Bugis adalah adanya bisu. Bisu adalah pendeta Bugis pra-Islam. Meskipun cara hidup mereka jauh berbeda dengan biarawan Buddha, namun sebutan mereka dianggap berasal dari kata Sanskerta, yaitu biksu yang merujuk kepada biarawan Buddha. Hal ini terlihat dalam seluruh rangkaian cerita I Lagaligo yang menyebut para penguasa langit, Boting Langi, dengan istilah-istilah yang mengacu kepada tradisi ketuhanan Hindu-Buddha. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi kuat bahwa agama Hindu-Buddha tersebut pernah dianut sepenuhnya oleh masyarakat Bugis. Pada tahap ini kelihatannya kepercayaan tersebut lebih mengarah kepada sebuah kepercayaan sinkretis antara warisan Austronesia yang bertumpu pada kepercayaan tentang adanya roh-roh dan unsur-unsur Hindu-Buddha yang datang kemudian. Tradisi membaca-baca di kalangan suku Bugis yang melibatkan pembacaan doa dan ritual tertentu dalam acara seperti pernikahan, kelahiran, atau upacara syukuran memiliki unsur-unsur yang bisa ditelusuri akarnya hingga ke pengaruh Hindu-Buddha. Namun tradisi ini juga telah mengalami islamisasi sejak agama Islam masuk dan menjadi agama mayoritas di Sulawesi Selatan pada awal abad ke-17. Pengaruh Hindu-Buddha terlihat pada elemen-elemen seperti penggunaan mantra atau doa dalam bahasa kuno. Sebelum Islam datang, suku Bugis telah mengadopsi beberapa praktik ritual Hindu-Buddha yang mencakup penggunaan mantra sebagai bagian dari upacara sakral. Dalam konsep sakralitas, ritual yang dilakukan dalam baca-baca seringkali mencerminkan pemujaan terhadap kekuatan gaib atau leluhur, konsep yang juga ada dalam agama Hindu-Buddha. Namun, seiring dengan masuknya Islam, tradisi ini dimodifikasi untuk menyesuaikan dengan ajaran Islam.
Doa-doa yang dibacakan saat ini umumnya menggunakan ayat-ayat Al-Quran atau zikir dalam bahasa Arab, menggantikan mantra atau unsur-unsur kepercayaan lama. Akan tetapi, membaca-baca telah menjadi tradisi sebagian suku Bugis yang mencerminkan akulturasi budaya lokal dengan agama Islam, meskipun tetap menyimpan jejak-jejak pengaruh Hindu-Buddha pada aspek-aspek tertentu. Suku Bugis dikenal sebagai masyarakat yang sangat pandai beradaptasi. Hal ini bukan tanpa sebab. Sebagai pelaut ulung, suku Bugis telah menjelajahi berbagai wilayah di Nusantara hingga ke Asia Tenggara. Pengalaman mereka menghadapi kondisi geografis, budaya, dan masyarakat yang berbeda membuat mereka terbiasa beradaptasi dengan lingkungan baru. Dalam budaya Bugis, terdapat konsep Sirina Baliperi, yaitu harga diri dan solidaritas, yang memberikan panduan moral dan sosial. Namun falsafah ini juga memberikan fleksibilitas dalam hubungan sosial, memungkinkan mereka untuk hidup harmonis dengan masyarakat lain. Suku Bugis juga dikenal sebagai pedagang yang sukses. Kegiatan ini mengharuskan mereka untuk memahami bahasa, adat istiadat, dan hukum setempat agar dapat menjalankan perdagangan dengan lancar. Banyak orang Bugis yang merantau ke berbagai wilayah di Indonesia dan mancanegara. Tradisi ini melatih mereka untuk menghadapi situasi baru, mempelajari budaya setempat, dan tetap mempertahankan identitas Bugis. Sejak lama suku Bugis memiliki tradisi untuk mempelajari lingkungan, baik dari sisi geografis, ekonomi, maupun sosial, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan cepat di tempat baru. Mentalitas Bugis yang penuh keberanian, seperti yang tercermin dalam tradisi pelayaran dan eksplorasi, membuat mereka tidak takut untuk menghadapi perubahan dan tantangan hidup. Keunikan ini menjadikan suku Bugis sebagai salah satu kelompok masyarakat yang mampu bertahan dan berkembang di berbagai lingkungan tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Di Sulawesi Selatan, suku Bugis terkonsentrasi di wilayah seperti Bone, Sopeng, Wajo, Sinjai, Sidrap, Parepare, Baru, Pinrang, dan daerah lainnya. Bahkan hampir semua daerah di Pulau Sulawesi tiada hari tanpa Bugis. Hal ini disebabkan adanya pertalian kekerabatan, pernikahan, perdagangan, dan merantau. Orang-orang Bugis telah berdiaspora dengan berbagai suku di Indonesia hingga negara-negara Asia Tenggara. Meski demikian, identitasnya sebagai orang Bugis tetap menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban warisan leluhurnya. Menghargai tradisi dan budaya suku lain, salah satu prinsip penting yang dipegang orang Bugis. Orang-orang Bugis sangat cinta damai dan memiliki solidaritas tinggi. Namun apabila terdapat hal-hal yang merendahkan harga diri dan martabatnya, ia tak segan bangkit dari tidurnya. Sejak dahulu kala, suku Bugis telah menjadikan rumah panggung sebagai tempat tinggal khas mereka. Rumah panggung bukan hanya menjadi simbol arsitektur tradisional, tetapi juga mencerminkan cara hidup dan filosofi suku Bugis. Struktur rumah panggung dirancang untuk menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, seperti iklim tropis dan seringnya terjadi banjir. Proses pembangunan rumah panggung melibatkan upacara adat dan doa-doa untuk keselamatan, menggambarkan keyakinan akan perlindungan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Rumah panggung tradisional Bugis sering dibangun menggunakan kayu ulin atau kayu besi yang kukuh dan tahan lama, dengan atap yang melengkung dan menyerupai perahu, simbol penting dalam budaya maritim Bugis. Rumah panggung dirancang untuk menghadapi banjir, melindungi dari binatang liar, dan memungkinkan sirkulasi udara yang baik di bawah rumah. Rumah Bugis sering dibangun dengan prinsip pembagian ruang yang mencerminkan kehidupan manusia. Lantai bawah atau kolong disebut uribola. Pada bagian ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan alat pertanian, hasil panen, atau untuk memelihara hewan seperti kerbau dan ayam. Secara filosofi, kolong rumah melambangkan dunia bawah atau hubungan manusia dengan alam. Lantai tengah disebut alebola, digunakan sebagai tempat tinggal. Ruang ini memiliki area terbuka untuk menerima tamu dan kamar-kamar untuk keluarga. Secara filosofi, lantai tengah atau alebola melambangkan dunia manusia, tempat interaksi sosial. Kemudian lantai atas yang disebut rakeang digunakan untuk menyimpan benda-benda berharga seperti padi unggul,
naskah kuno, dan barang berharga lainnya. Secara filosofi melambangkan dunia atas atau hubungan dengan Tuhan. Rumah panggung yang dibangun tinggi mencerminkan adaptasi dengan lingkungan, seperti melindungi dari banjir, binatang liar, dan meningkatkan sirkulasi udara. Ukuran dan kemegahan rumah panggung menunjukkan status sosial pemiliknya, tetapi semua rumah tetap dibangun dengan prinsip yang sama, menggambarkan kesetaraan nilai-nilai dasar. Meskipun rumah panggung tradisional, Bugis kini mulai tergantikan oleh rumah modern. Banyak masyarakat Bugis yang tetap mempertahankan arsitektur rumah panggung sebagai simbol identitas budaya. Rumah-rumah panggung juga sering dijadikan ikon wisata budaya di Sulawesi Selatan. Falsafah hidup orang Bugis dikenal sebagai Sulapa Epa atau 4 sudut yang melambangkan 4 elemen kehidupan utama: api, air, udara, dan tanah. Elemen ini menggambarkan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia. Selain itu, falsafah hidup orang Bugis juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai berikut. Siri Nabaliperi. Siri, harga diri, kehormatan, dan martabat yang harus dijaga. Kehilangan siri berarti kehilangan identitas diri. Baliperi, solidaritas dan empati terhadap sesama, terutama dalam menghadapi penderitaan atau kesulitan. Reso temangingi namalomo, naletei pamase dewata. Artinya, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dan usaha yang sungguh-sungguh akan diiringi oleh rahmat dari Tuhan. Ada tongeng, kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran dalam perkataan dan perbuatan sebagai landasan hubungan sosial. Mali si parape, rebba si patokong, malilu si pakainge. Artinya saling menegakkan, saling mendamparkan jika hanyut, dan saling mengingatkan. Hal ini bermakna filosofi gotong royong, yaitu saling membantu dan mendukung dalam segala keadaan, baik dalam kesulitan maupun keberhasilan. Lempu atau kejujuran dan integritas, bersikap jujur, adil, dan berintegritas dalam segala aspek kehidupan. Awaraningeng atau keberanian dan kearifan, bijaksana dalam berpikir, berbicara, dan bertindak sesuai dengan norma dan adat. Sumangete alara. Filosofi ini mencerminkan semangat persatuan, kekuatan dalam kebersamaan, dan pentingnya solidaritas di tengah masyarakat. Falsafah-falsafah ini menjadi panduan moral, sosial, dan spiritual bagi masyarakat Bugis dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam tradisi Bugis, memindahkan rumah merupakan praktik budaya yang telah berlangsung sejak lama. Proses ini melibatkan pemindahan rumah panggung dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa membongkarnya. Tradisi ini mencerminkan nilai gotong royong, solidaritas, dan semangat kebersamaan masyarakat Bugis. Pemilik rumah memutuskan untuk memindahkan rumahnya karena alasan tertentu, seperti tanah yang tidak layak, kebutuhan ekonomi, atau faktor sosial. Rumah panggung biasanya terbuat dari kayu, sehingga memungkinkan untuk dipindahkan dalam kondisi utuh. Pemilik rumah meminta bantuan dari masyarakat setempat. Warga bersama-sama mengangkat rumah menggunakan bambu panjang yang diletakkan di bawah rumah sebagai pengungkit. Puluhan hingga ratusan orang secara serentak mengangkat dan memindahkan rumah menuju lokasi baru. Biasanya proses ini diiringi doa dan ritual adat untuk keselamatan. Setelah sampai, rumah diposisikan kembali dengan tepat. Penyesuaian seperti pemasangan tiang dan perbaikan kecil dilakukan agar rumah kokoh. Tradisi memindahkan rumah ini melambangkan gotong royong, menguatkan hubungan antar anggota masyarakat, menunjukkan kemampuan teknis dan kearifan nenek moyang dalam mengelola sumber daya. Orang Bugis percaya bahwa memindahkan rumah juga harus melibatkan restu leluhur dan doa agar rumah tetap membawa berkah di tempat baru. Tradisi ini masih dapat ditemukan di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, meskipun mulai berkurang seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Tradisi mabaca-baca dalam budaya Bugis merupakan salah satu ritual yang mengandung doa dan harapan baik. Biasanya dilakukan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, syukuran, atau kegiatan adat lainnya. Ritual ini melibatkan pembacaan doa-doa tertentu oleh seorang pemuka adat, tokoh agama, atau orang tua yang dihormati dalam komunitas.
Doa yang dibacakan biasanya menggunakan bahasa Bugis, berisi permohonan keselamatan, berkah, dan kesejahteraan untuk individu atau keluarga yang menjadi pusat acara. Sesajen yang digunakan dalam mabaca-baca melibatkan makanan tradisional seperti nasi kuning, telur ayam, pisang, dan beberapa simbol lainnya yang dianggap sakral. Mabaca-baca biasanya dilakukan di tempat tertentu seperti di rumah pagung atau lokasi yang dianggap keramat. Penataan wadah adat juga mencerminkan nilai harmoni dalam tradisi Bugis. Mabaca-baca bukan sekadar ritual, tetapi memiliki filosofi mendalam sebagai wujud syukur kepada Tuhan dan harapan untuk kebahagiaan di masa depan. Tradisi mabaca-baca juga sering dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah bulan puasa Ramadan. Biasanya acara ini menjadi bagian dari tradisi syukuran sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Tuhan setelah menyelesaikan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri. Pada momen ini, mabaca-baca sering difokuskan untuk memohon agar seluruh anggota keluarga mendapatkan keberkahan dan keselamatan dalam menjalani kehidupan setelah Ramadan. Tradisi ini sering dikaitkan dengan rasa syukur atas rezeki yang diterima selama bulan puasa, termasuk hasil panen bagi petani atau keberhasilan dalam pekerjaan. Membaca-baca juga diartikan sebagai bentuk penyucian diri dan lingkungan agar kehidupan setelah Ramadan menjadi lebih baik dan harmonis. Seorang tokoh agama atau orang tua yang dihormati memimpin doa dalam bahasa Bugis. Hidangan tradisional, hidangan seperti songkolo, ketan dengan kelapa, lepat, dan penganan khas lainnya disiapkan sebagai bagian dari tradisi. Momentum ini juga dijadikan ajang berkumpul keluarga dan kerabat untuk mempererat hubungan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang berpadu dengan kearifan lokal Bugis, menjadikannya salah satu warisan budaya yang terus dijaga hingga kini. Tradisi pernikahan Bugis adalah rangkaian upacara adat yang kaya akan nilai budaya dan spiritualitas. Dalam adat Bugis, pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam tradisi pernikahan Bugis. 1. Mamanu-manu, proses pencarian calon pasangan oleh orang tua laki-laki, seperti burung yang terbang ke sana kemari. Dilanjutkan dengan mapese-pese, yaitu menyelidiki latar belakang calon mempelai perempuan, termasuk perilaku, kesehatan, dan kondisi keluarga. 2. Mapese-pese dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk memastikan gadis memenuhi kriteria yang diinginkan. Jika sudah cocok, akan diadakan kesepakatan untuk melanjutkan ke tahap peminangan, masuro. 3. Masuro, pihak laki-laki mengutus perwakilan untuk menyampaikan niat baik melalui mabaja laleng, merintis jalan. Jika diterima, kedua keluarga melakukan penyelidikan lebih mendalam. Matutung lampe. Kesepakatan akan dibuat untuk mengatur pernikahan pada tahap berikutnya. 4. Mapetu ada, tahap diskusi bersama untuk menentukan tanra eso, penentuan hari pernikahan. Doi menre, uang belanja untuk pesta, ditentukan berdasarkan rencana pesta. Sompa, mahar, pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan berupa uang atau benda. Dalam adat Bugis, hari pernikahan ditentukan oleh orang pintar setempat. 5. Mapaci atau malam pacar. Mapaci atau malam pacar adalah salah satu tradisi sakral dalam pernikahan adat Bugis. Tradisi ini merupakan rangkaian prosesi pranikah yang bertujuan untuk membersihkan atau menyucikan calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Biasanya acara mapaci diadakan pada malam sebelum hari pernikahan di rumah calon pengantin. Kata mapaci berasal dari kata paci, yang berarti daun pacar atau inai. Daun pacar ini melambangkan kesucian, kebersihan, dan keikhlasan. Melalui prosesi ini, diharapkan calon pengantin mendapatkan berkah, kehidupan yang harmonis, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Dalam prosesi mapaci, calon pengantin duduk di atas sebuah tikar atau kasur yang disebut palangkin dengan berbagai simbol adat di sekitarnya, seperti bantal, cermin, lilin, dan daun pacar. Orang-orang yang dihormati seperti orang tua,
tokoh adat atau kerabat dekat akan secara bergantian memakaikan paci pada telapak tangan calon pengantin. Mereka biasanya memberikan doa dan harapan baik selama prosesi ini. Dalam tradisi ini, penggunaan daun pacar tidak hanya melambangkan kesucian, tetapi juga kebersamaan dan restu dari keluarga besar dan masyarakat. Acara biasanya diiringi dengan musik tradisional seperti gendang, dan para tamu berpakaian adat lengkap untuk memeriahkan suasana. Mapaci mencerminkan nilai budaya Bugis yang menjunjung tinggi adat istiadat, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Tradisi ini juga mempererat hubungan kekeluargaan sebelum pernikahan dimulai. 6. Mapaenre Boting, puncak prosesi pernikahan. Mempelai laki-laki diantar ke rumah mempelai perempuan. 7. Akad nikah merupakan inti dari pernikahan. Biasanya dilangsungkan di rumah mempelai wanita. Dalam adat Bugis, akad nikah dikenal dengan istilah mengikat janji. Prosesi ini dipimpin oleh penghulu atau imam dengan saksi dari kedua belah pihak. Dan kawinkan Trisnawati binti Arif Tombo. Walinya mewakilkan kepada saya untuk menikahkan dengan engkau dengan mahar sepetak sawah tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Trisnawati binti Arif Tombo dengan mahar sepetak sawah tunai karena Allah. 8. Maparola. Setelah akad nikah atau keesokan harinya, mempelai perempuan diantar ke rumah keluarga laki-laki. Pihak keluarga laki-laki memberikan hadiah kepada mempelai perempuan sebagai tanda syukur, mapaota. Adat ini menunjukkan nilai kekerabatan dan penghormatan terhadap keluarga, serta mencerminkan keluhuran tradisi Bugis. Suku Bugis memiliki seni tradisi yang kaya dan beragam yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal mereka. Beberapa seni tradisi suku Bugis antara lain: 1. Masure Galigo, sebuah epik sastra yang menjadi salah satu karya sastra terbesar dunia, menceritakan asal-usul kehidupan manusia menurut mitologi Bugis. Lakori rumpang sampai ampale susu rengkeno. 2. Ila Galigo. Selain menjadi naskah sastra, Ila Galigo juga diadaptasi menjadi seni pertunjukan seperti drama, tari, dan musik. 3. Tenun Bugis, kain tenun tradisional seperti sarung sutra dari sengkang yang menggunakan pola-pola khas seperti motif bunga dan geometris. Keempat, kecapi Bugis, seni musik dan sastra lisan bercerita dengan iringan alat musik kecapi, biasanya tentang sejarah, nilai adat, atau kisah heroik. Tradisi Mapalili, ritual adat sebelum musim tanam untuk memohon berkah dan hasil panen yang melimpah. Tari Padupa, tarian penyambutan tamu yang mencerminkan keramahan dan penghormatan khas Bugis, biasanya diiringi musik tradisional dan busana adat Bugis.
7. Tari Pajaga. Tarian yang biasanya dipentaskan dalam acara adat sebagai simbol perlindungan dan keberanian. Tradisi Mapere. Tradisi Mapere merupakan permainan ayunan raksasa yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk syukur atas hasil panen dan kearifan lokal yang sudah berkembang menjadi adat masyarakat. Gadis-gadis desa akan berayun di udara sambil mengayunkan tangan, sementara beberapa pria dewasa menarik tali ayun. Tradisi ini didasarkan pada kepercayaan bahwa ladang akan subur dan diberkati jika gadis yang berayun sangat tinggi. Sembilan, tradisi Masempe. Masempe adalah salah satu tradisi khas masyarakat Bugis yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tradisi ini merupakan bentuk seni bela diri tradisional yang dilakukan oleh para lelaki, biasanya sebagai bagian dari ritual adat atau perayaan tertentu. Masempe memiliki makna mendalam, yaitu untuk menunjukkan keberanian, kekuatan, dan keterampilan para lelaki Bugis. Tradisi ini juga melambangkan solidaritas dan sportivitas di antara peserta dan penonton. Dalam pelaksanaannya, dua orang lelaki, biasanya pemuda, bertarung menggunakan kaki sebagai senjata utama. Arena pertarungan biasanya berupa tanah lapang atau halaman rumah adat. Penonton membentuk lingkaran untuk menyaksikan dan memberikan dukungan. Pertarungan hanya menggunakan tendangan, pukulan tangan tidak diperbolehkan. Pemenang ditentukan berdasarkan keberhasilan menjatuhkan lawan atau menguasai arena. Pertarungan ini tidak dimaksudkan untuk mencederai lawan secara serius. Selama Masempe berlangsung, musik tradisional seperti tabuhan gendang sering dimainkan untuk menambah semangat dan atmosfer acara. Tradisi ini biasanya digelar setelah panen sebagai hiburan rakyat. Dalam tradisi Masempe ini, melatih generasi muda untuk memiliki keberanian dan menjunjung tinggi etika bertarung. Selain itu, mempererat hubungan antar warga melalui partisipasi dan dukungan dalam acara bersama. 10. Tradisi Malanja. Tradisi Malanja adalah tradisi adu betis yang sering dilakukan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai ungkapan syukur atas panen yang melimpah. Tradisi ini juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan mengingat jasa leluhur di masa kerajaan. Tradisi ini mencerminkan identitas dan kekayaan tradisi dan budaya Bugis yang diwariskan secara turun-temurun. Saudara, demikian tentang sejarah dan tradisi suku Bugis hingga kini masih dilestarikan. Terima kasih. Maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Salamat pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.